Ridwan Kamil mau masuk Jakarta? Enggak dulu deh. Ridwan Kamil pakai cara basi. Maksud hati mau dapat simpati. Malah dapat teriakan dan nyuruh turun supaya cepet pergi. Aduh Pak, belum apa-apa kok udah diusir sama warga sih. Lagian Bapak sih udah tahu lagi acara haul Mbah Priuk. Kok malah pencitraan sampai naik-naik mimbar segala? Kalau emang niatnya baik, tanpa ada embel-embel pencitraan demi Pilgub Jakarta, ya mestinya Bapak tuh duduk anteng aja. Nggak usah nongol-nongolin muka sampai naik ke atas mimbar, terus ngasih pidato bla bla bla. Alhasil diteriakin warga kan. Udah kayak maling aja diteriakin. Itu namanya Bapak nggak peka. Acara yang harusnya bersih dari segala bentuk pencitraan politik, Bapak malah nekat curi kesempatan dalam kesempitan. Ya warga mah sekarang udah nggak bisa lagi dikibulin Pak. Masyarakat tuh udah pada ngerti mana yang hatinya tulus dan mana yang punya akal bulus. Maaf nih Pak, saya jadi ikut malu pas Bapak diteriakin warga disuruh turun. Mungkin karena warga Jakarta tuh udah capek segala cara dihalalkan buat dapetin suara dukungan masyarakat. Tapi kan warga juga mikir, ya nggak gini-gini juga kali caranya. Nih gue contohin ya teriakan warganya. Woi turun. Anies, Priuk bukan buat berpolitik. Emang sih gak ada yang larang buat datang ke acara haul. Tapi Bapak ini kan politisi. Terus calon gubernur juga. Ya mestinya peka dong sama masyarakat. Masa pekanya cuma sama istri doang? Kan mau dapetin hati masyarakat. Ya kalau gitu harus naruh rasa hormat dong ke masyarakat. Tapi kalau warga Jakarta tetap nolak juga, itu tandanya Bapak emang disuruh tahu diri aja. Pasti pada penasaran, emang kayak gimana sih kejadiannya? Nih kalian cek sendiri ya videonya. Turun Anies. Siapa itu? Anies. Priuk bukan politik. Pulang. Pulang, golput aja, golput. Tuh gimana? Kalian jadi ikut malu kan liatnya? Ya habis gimana ya? Siapa sih yang gak kesel pas lihat acara yang udah dibuat sebaik mungkin, senetral mungkin, sekusyuk mungkin. Tiba-tiba nongol wajah politisi yang gak semestinya perlu cari muka di acara tersebut. Kalau dipikir-pikir, cara-cara kayak gini tuh sebenarnya nggak sehat buat suasana pilkada. Selain itu juga acara-acara yang mestinya hikmat, kusyuk, dan netral malah ternodai dengan akrobat politik si calon gubernur. Kecuali si calon gubernur itu punya acaranya sendiri. Dia yang ngedanain, dia yang nyediain tempat, dia yang ngurus izinnya. Baru deh silakan lo undang tuh warga-warga. Tapi itu pun kalau warganya datang. Kebuktikan Pak Ridwan Kamil ditolak mentah-mentah di Jakarta.
kembali lagi nih, kalau ngebahas akrobat politiknya RK ini emang agak gimana gitu. Tahu sendirilah ya, belum jadi gubernur aja udah kebanyakan umbar-umbar janji yang agak nyeleneh gitu. Mulai dari janji ngubah Jakarta Utara jadi mirip Dubai, janji sediain mobil curhat buat warga. Oh mungkin gini kali ya, ada masalah apa Mpok? Ini nih ada cagup yang nyari kerjaan di Jakarta, gitu kali ya. Sampai janji bakal mencintai Persija. Emang The Jack percaya sama omongannya? Gue sih enggak. Hello Pak, saya nggak salah denger nih, bakal mencintai Persija. Mohon maaf nih ya Pak, warga Jakarta tuh nggak akan pernah ngelupain celotehan Bapak di Twitter yang sekarang lagi viral lagi. Udah gitu, Bapak ini kan udah puluhan tahun jadi bobotoh Persib bersama sang istri tercinta. Oh iya, sampai ada fotonya tuh istri Bapak pas ngeledek muka pemain Persija. Ada loh itu di Google, coba deh kalian cek sendiri. Nah gimana tuh Pak, emang The Jackmania bakal segampang itu buat ngelupain semua ledekan Bapak terhadap Jakarta, Persija, terutama Jackmania? Yang enggak lah, saya aja yang bukan fansnya saya nggak terima. Terus kemarin Bapak sempat bilang, saya nggak akan membawa isu Persija dan Jackmania di pilkada. Saya tidak mau mempolitisasi Persija dan Jackmania. Ya jelas lah nggak bakal berani. Itu kan ngebuktiin kalau Bapak emang nggak rela mengkhianati Persib dan bobotoh. Secara lah ya, Bapak kan rela muter-muter Bandung, telanjang dada buat nunjukin kecintaannya terhadap Persib. Ya emang kan Bapak bobotoh sejati, jadi wajar aja kalau Bapak bilang gak akan pakai isu Persija di Pilgub Jakarta. Bukan karena gak mau, tapi emang warga Jakarta dan The Jackmania gak akan ngedukung calon gubernur yang pura-pura cinta padahal gak suka. Balik lagi nih, bahas acara haul Mbah Priuk tadi. Gue sih nggak tahu ya siapa yang ngasih ide supaya Pak RK nih naik ke atas panggung buat ngasih sambutan. Padahal itu acara keagamaan yang harusnya steril dari intrik-intrik politik praktis. Tapi yang jelas kejadian ini tuh blunder banget buat Pak RK. Kampanye belum dimulai, tapi dia udah coba manfaatin kebaikan warga Jakarta demi kepentingan pribadinya. Dan warga Jakarta sendiri udah gak mau lagi kejebak dengan aksi-aksi politisasi agama yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Teruntuk warga Jakarta sendiri, gue sih yakin ya, udah kapok diadu domba sama penguasa. Soalnya masyarakat itu udah mulai sadar yang nikmatin hasil dari adu domba itu para penguasa. Sementara rakyatnya sendiri ribut dan terpecah belah. Mungkin RK bingung ya, rekam jejak digital jelek, dukungan Persija nggak diterima, pengalaman sebelumnya banyak yang gagal. Terus pakai cara apa lagi ya buat dapetin hati warga? Alhasil dia coba tuh politisasi kegiatan keagamaan. Ternyata zong juga. Ayo kita tebak wilayah Jakarta mana lagi yang bakal nolak kedatangannya Ridwan Kamil. Tulis di komen ya. Udah dulu aku mau komen di IG-nya Pak RK. Siapa tahu komentar aku dipin sama beliau. Dadah Pak RK.